Hai teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita boleh merasakan sukacita, damai sejahtera. Nah, anak-anak, bagaimana anak-anak sudah siap untuk ibadah pada pagi hari ini? Siap. Nah, siap ya. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan-pujikan Mars Sekolah Minggu. Ya, semua memuji nama Tuhan ya. Yuk kita sama-sama berdiri loh ya. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Sekali lagi, aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Nah, adik-adik, kita tetap berdiri ya. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan untuk berbakti, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong memimpin, sehingga acara sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mulai dari awal hingga akhirnya. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, bersyukur kepada Tuhan, kita punya Allah yang sangat luar biasa. Allah yang sungguh sangat mengasihi kita. Ya, kasihnya dalam kasih Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Dalamnya melebihi lautan, ya, lebarnya melebihi bumi. Mari kita bersama-sama pujikan satu lagu, bertambah-tambah dalamnya.
adik-adik, kita selalu mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik, untuk itulah kita akan belajar terus, meskipun kita di rumah ya, meskipun melalui streaming kita harus dengar-dengaran, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian, kita juga mendengarkan doa-doa, ya. Untuk itulah mari kita bersama-sama pujikan dengan pujian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, Iya, kita Nah, bersama-sama sama akan mendengarkan Nah, firman untuk itulah Tuhan. anak-anak harus duduk manis. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Liliana. Nah, anak-anak, tapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama pujikan dengan pujian firman-Mu Pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebab
Mana nih Lose Lili dan teman-teman? Katanya disuruh menunggu di sini. Kok nggak datang-datang? Wah, ada lollipop nih, kesukaan aku. Punya siapa ya? Ah, ini pasti punya Lose Lili buat anak-anak sekolah minggu. Aku kan juga anak sekolah minggu. Aku ambil satu ah. Tapi ini kok ada tulisannya Lose Lili ya? Tolong jangan ada yang ambil, karena ini untuk anak sekolah minggu, akan dibagikan setelah sekolah minggu. Ah, biarin aja deh, kan nanti juga dapat. Sama aja lah. Halo Ipin. Halo Ipin. Hai Lose. Sorry ya, lama nunggunya ya. Nggak apa-apa Lose, saya juga menunggu yang lain kok. Nah, ini loh, Lose sudah bawa teman-teman buat si Ipin. Wah, hai teman-teman semua. Aku kangen loh sama kalian semua. Kami juga Ipin. Nah, kalau begitu waktunya sekarang Lose Lili akan cerita. Ya, kalian duduk yang manis. Jangan main-main waktu dengerin firman Tuhan. Ya, nah, oke, sudah siap? Oke, Lose siap. Wah, pinter. Nah, sebelumnya Lose mau inget sesuatu deh. Kayaknya tadi Lose sedang siapin permen. Lollipop kesukaan anak-anak. Nanti setelah sekolah minggu selesai, Lose mau bagikan ini satu persatu buat anak-anak semua. Mau? Wah, semuanya mau. Tunggu. Loh, permen lollipopnya Lose rasanya kurang satu deh. Tadi Lose beli cukup untuk semua anak-anak di sini. Wah, siapa ya ini yang ngambil ya? Iya Lose, tadi aku lihat permen kesukaan aku. Aku ngiler, jadi aku ambil satu. Aduh Ipin, bukannya sudah Lose kasih tulisan dan catatan di situ? Tolong jangan diambil, karena ini untuk anak-anak sekolah minggu. Kan aku juga anak sekolah minggu Lose. Iya betul, tapi kan kamu tidak baca selanjutnya. Ada tulisannya, permen itu akan dibagikan kalau sudah selesai sekolah minggu. Kan sama aja Lose, nanti dan sekarang. Aduh Ipin, bukan masalahnya nanti atau sekarang, tapi itu menunjukkan bahwa kamu tuh tidak taat perintah yang sudah Lose kasih tadi. Iya Lose, maaf ya. Nah anak-anak, kita harus belajar untuk taat perintah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, khususnya juga dari papa mama, ya kan? Nah, sekarang lihat nih, kalau kita tidak taat, pasti kita akan mendapatkan akibatnya. Aduh Lose. Kenapa Ipin? Saya sakit perut, saya ke belakang dulu ya. Aduh, itulah sebabnya kalau kamu tidak taat. Sana cepetan. Nah anak-anak, kalau kita belajar taat dalam keadaan apapun, Tuhan loh pasti senang kepada kita, ya. Jadi taat itu jangan cuma waktu dilihat orang. Pada waktu tidak dilihat orang juga kita harus taat. Nah, siapa nih yang mau taat kepada Tuhan? Semua mau taat? Wah, mau, pinter, good. Anak-anak yang good, yang hebat. Tuhan pasti senang kalau kita taat kepada Tuhan. Anak-anak, pernah enggak kalian mengalami ketika kamu enggak taat, ada kejadiannya, ada akibatnya? Pernah enggak kamu alami seperti itu? Pernah sih Lose. Oh, kenapa Geral? Waktu saya disuruh mama tidur siang, Ya. saya malah main layangan. Oh, terus? Pulang-pulang, badan saya malah demam. Oh, itu sebabnya enggak taat ya, Geral? Iya.
Wah, terus siapa lagi? Saya juga pernah lose. Oh, kenapa, Ling? Waktu ulangan mama suruh saya belajar. Ah, Tapi saya malah main game. Akhirnya ulangan saya dapat jelek dan dimarahin mama. ya itulah akibatnya kalau kita tidak taat. Nah, ada lagi, kamu Re? Pernah sih lose. Ya. Mama ingatkan supaya saya tidak bertengkar dengan Meme. Iya. Tapi saya bertengkar. Akhirnya saya tidak diajak jalan-jalan sama Maya, sedih deh. Wah, kasihan. Kalau kamu Tara? Saya pernah lese waktu saya diingetin tidak main korek api dan lilin takut kebakaran. Saya tidak taat. Akhirnya rambut saya terbakar. Ya, itulah teman-teman akibatnya kalau kita tidak taat kepada perintah papa mama atau guru di sekolah, ya kan? Bisa kena hukuman guru di sekolah minggu atau lebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Ya, nah adik-adik, kadangkala ketidaktaatan kita itu akibatnya bisa secara langsung. Ya, kayak si Ipin tadi sakit perut gitu ya. Itu salah satu akibatnya nggak taat kepada Tuhan. Tapi bisa juga akibatnya lama banget. Nunggu sampai berapa lama setelah kita tidak taat baru kejadian. Bisa jadi. Nah, hari ini Lose mau cerita tentang seorang yang tidak taat kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah pilih dia. Tuhan sudah memakai dia luar biasa sekali. Tapi dia tidak taat. Kalian mau dengar enggak? Wah, mau. Kriang keras, mau enggak? Mau. Wah, senang deh. Oke, kalau gitu kita semua duduk yang manis ya. Kita akan mau dengarkan firman Tuhan. Namaku Samuel. Aku adalah seorang nabi dan hakim bagi Israel. Saya ingin menceritakan kepada kalian sebuah firman Tuhan yang harus kalian ingat selalu supaya kalian tidak melakukan seperti yang dilakukan seorang raja yang bernama Saul. Dia ini adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi raja. Pada waktu itu Israel belum memiliki seorang raja. Mereka mengeluh kepadaku. Dan karena saat itu aku juga sudah mulai tua. Akhirnya aku meminta kepada Allah. Lalu Allah menjawabku dan memberitahukan kepadaku untuk menyampaikan kepada orang Israel bahwa memiliki raja akan membuat hidup mereka lebih sulit dari sebelumnya. Tapi tahu sendiri kan, orang Israel itu orangnya ngeyelan, keras kepala, susah diberitahu. Mereka tetap ngotot untuk memiliki raja, supaya bisa memimpin mereka berperang, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada di sekitar mereka. Dan akhirnya, karena mereka ngotot, saya berdoa lagi kepada Allah. Dan Allah memberikan perintah kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Dan aku pergi menemui Saul. Dia adalah orang yang tampan dan gagah. Lalu saya mengambil sebotol minyak untuk menuangkan isinya di atas kepalanya dan mengurapi dia untuk menjadi raja atas Israel. Dialah raja pertama Israel. Lalu Saul kubawa ke hadapan bangsa Israel. Mereka berteriak, "Hidup raja, hidup raja." Lalu apa yang dilakukan oleh Saul? Dia akan menceritakan kisahnya. Wah, teman-teman, saya bersyukur kepada Tuhan Allah.
Dia Allah yang baik yang selalu memberikan aku kemenangan melawan musuh-musuhku seperti bangsa Amon. Memang Samuel, Nabi Allah itu selalu mengingatkanku supaya saya selalu menaati perintah Allah. Karena itu, Allah selalu menolong aku melawan musuh-musuhku. Suatu hari aku menghadapi musuh yang sangat hebat, yaitu bangsa Filistin. Kalian kan tahu orang Filistin itu besar-besar, kuat-kuat, badannya gede-gede kayak Goliat. Mereka juga punya kereta perang yang sangat banyak. Jumlah tentaranya lebih banyak mereka dibandingkan tentara-tentaraku. Waduh, kalau begitu kan aku jadi takut. Apa bisa ya aku melawan mereka? Aku tidak bisa tidur hanya karena memikirkan hal ini. Ditambah lagi, rakyatku, tentaraku, semua pada lari ketakutan. Mereka sembunyi di bawah gua-gua, di bawah tanah karena ketakutan. Namun, saat aku dalam keadaan ketakutan itu, Samuel Nabi Allah itu aku panggil untuk menguatkan kami dan mendoakan kami. Tapi malah dia berkata suruh menunggu 7 hari. Nanti dia akan datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan sebelum aku dan rakyat Israel pergi berperang. Ini kan konyol, kok harus nunggu 7 hari? Sekarang aja tentara dan rakyatku udah lari ketakutan, kok harus nunggu 7 hari? Apa mereka tidak akan tambah ketakutan sehingga semakin sedikit yang akan berperang? Oke lah, aku akan menunggu sampai 7 hari. Oke, hari yang ke-7 dengan perasaan yang takut ini, Samuel masih tidak kunjung datang. Sedangkan aku mendapatkan kabar bahwa tentara Filistin semakin menekan kami. Akhirnya, aku tidak sabar menyuruh orang-orang menyiapkan mezbah, api dan korban. Saya tahu sih, harusnya ini tidak boleh karena tugasnya seorang nabi saja. Seorang raja pun tidak boleh, tapi apa boleh buat? Sudah kepepet apalagi disuruh nunggu 7 hari itu. Celakanya setelah semuanya selesai, Samuel datang. Waduh. Akhirnya aku menemui Samuel dan berkata, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak akan pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Samuel sangat marah, tapi juga sedih karena kebodohanku. Mengapa aku ini tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sabar menunggu. Karena hal inilah aku akhirnya kehilangan kerajaan yang telah Allah berikan kepadaku dan akan memberikannya kepada orang lain. Anak-anak lihat, Saul tidak sabar menunggu Samuel dan tidak menaati perintah Allah. Akhirnya Allah menolak dia menjadi raja. Dan Saul tidak menyesal sedikit pun. Bahkan dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Malah dia mengulang terus akan kesalahan yang sama. Dia semakin tidak taat dan semakin menjauh dari Allah. Allah sangat marah kepadanya. Teman-teman, berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia adalah teladan yang sangat baik buat kita. Dia adalah Allah, tetapi dia adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang mau taat kepada Bapa. Meski susah, meski harus mati, tetapi dia mau taat. Bahkan dikatakan firman Tuhan, dia mau taat mati di atas kayu salib. Yesus mau taat untuk memberikan teladan kepada kita, untuk taat kepada Yesus di dalam segala keadaan, bahkan di dalam kondisi yang sangat kepepet. Contoh nih teman-teman, waktu kita ulangan, susah, nggak bisa jawab, apalagi sekarang kan online, ya kan? Bisa aja nih kita mencontek. Tetapi teman-teman, kalau kita taat kepada Tuhan, meskipun ada kesempatan, ataupun meskipun kita harus tidak bisa menjawab semua pertanyaan ibu guru kita tidak akan melakukannya karena kita adalah orang yang taat. Begitu juga mungkin kita lagi nggak punya duit,
tapi kepingin sekali kita beli sesuatu. Teman-teman kita pada makan yang makanan yang enak, tapi aku enggak punya duit. Lalu kita mencuri karena kepepet. Teman-teman, itu pun adalah berdosa di hadapan Tuhan. Atau kalau kita sudah melakukan kesalahan, ketahuan. Lalu kita ditanya, betul ya, kamu lakukan ini. Kepepet teman-teman, karena takut sama mama papa. Nanti kalau aku berkata iya, malah aku uang jajanku nggak diajak pergi atau apa aja akibatnya. Lalu kita berbohong, enggak, saya enggak lakukan. Nah teman-teman, itu pun adalah tidak taat. Atau bisa jadi teman-teman digodain teman-teman kita. Lalu kita kesel, kita jengkel kepada mereka. Wah, kita sudah kepepet nih. Kita jengkel karena kita ingin membalas mereka. Kita ngatain mereka dengan kata-kata kotor. Teman-teman yang dikasih Tuhan, semua contoh yang lo setunjukkan tadi, itu adalah bukti kita tidak taat kepada Tuhan. Mari kita terus belajar seperti Tuhan Yesus yang mau taat. Bukan seperti Saul yang tidak taat kepada Allah. Ingat firman Tuhan kita hari ini. Yohanes pasal 14 ayat 15 yang berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, siapa aku di sini? Yaitu Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Teman-teman, mari kita belajar mentaati Tuhan di dalam segala keadaan. Sekalipun keadaan itu sangat membuat kita tertekan, tapi kita harus tetap taat kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Contoh dan teladan hidup yang luar biasa, baik dari Saul, terlebih-lebih dari Tuhan Yesus. Kami mau taat Tuhan, meskipun kami ditekan, meskipun kami terpepet, tapi kami percaya Tuhan tetap ada bersama kami dan pasti akan menolong kami di dalam segala keadaan. Kami belajar untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Berilah yang terbaik adik-adik kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, persembahan ini tidak secara langsung, tetapi persembahan ini boleh ditransfer ke rekening GKTF Ratang Genteng dengan tertulis persembahan anak sekolah minggu. Ya, mari kita dari kita kecil kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Ayo kita semua nyanyi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dengan suka, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu ucaplah syukur. Doa persembahan akan dipimpin oleh Loser Irin ya. Yuk anak-anak yang di rumah, mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, ajar kami supaya dari kecil kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 14 ayat yang 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya adik-adik ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik, itulah ayat hafalan minggu ini. Kalau kalian sudah hafal, minta tolong mama suruh foto atau video. Itu adalah tanda bukti kalian serahkan kepada guru kalian masing-masing. Ingat ya adik-adik. Dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Mari anak-anak, kita akan pulang dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kehidupanmu anak-anak, mulai hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Mari kita ucapkan loh, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.